Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Mardiah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Umul Khair, nomor induk mahasiswa 61225 dan teman saya Yusni dengan 61225 Perkenalkan, nama saya Ilyas dengan NIM 612251017. Baik, di sini kami akan mempresentasikan 7 materi mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama, bisnis yang beretika, perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang kedua, globalisasi dan etika bisnis. Yang ketiga, teori-teori etika dan relevansi. Yang keempat, tanggung jawab sosial, perusahaan dan audit kinerja sosial. Yang kelima, hak dan kewajiban pemilik usaha. Yang keenam, perlindungan kepada konsumen. Yang ketujuh, perlindungan kepada karyawan. Materi yang pertama adalah bisnis yang beretika, perusahaan dan pemangku kepentingan. Bisnis yang beretika merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Etika bisnis tidak hanya sekedar mengikuti hukum, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, transportasi, dan kepedulian terhadap dampak lingkungan serta sosial. Dalam praktiknya, perusahaan yang beretika akan lebih sadar akan kepentingan menyeimbangkan tujuan profit dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Yang kedua adalah etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Etika adalah penerapan prinsip etika bisnis adalah satu-satunya cara untuk menjamin kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab. Globalisasi adalah dampak besar. Globalisasi membawa peluang ekspansi sekaligus tantangan etis yang kompleks bagi dunia bisnis. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori etika dan relevansinya. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan etis yang tepat. Oleh karena itu, memahami teori-teori etika sangat penting untuk membantu kita dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab dan etis. Teori-teori etika merupakan konsep-konsep yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku manusia dalam berbagai situasi. Dengan mempelajari teori-teori etika, kita dapat memahami berbagai perspektif tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah. Selain itu, teori-teori etika juga dapat membantu kita dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Sedangkan tanggung jawab sosial, perusahaan, dan audit sosial dalam era bisnis modern terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam era perusahaan beroperasi. Jika dulu tujuan utama perusahaan hanya berfokus pada perolehan keuntungan ekonomi, kini ada tuntunan yang semakin besar agar perusahaan turut bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional mereka. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR muncul sebagai sebuah konsep di mana perusahaan
mengintegrasikan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan CSR dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, di sini juga ada perlindungan kepada konsumen. Perlindungan kepada konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Dan yang terakhir, ada perlindungan kepada karyawan. Perlindungan terhadap karyawan sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan pengusaha. Perlindungan tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial, hukum, serta keselamatan kerja.